dari 2 yang ditemukan siang ini, sisa 11 dari data absensi santri yang kita punya. Saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, di mana hari ini merupakan sepekan dari proses evakuasi dari runtuhnya pondok pesantren Al-Hozini di Sidoarjo, Jawa Timur. Yang Anda saksikan hari ini merupakan visual terbaru. Data yang kami dapatkan, saudara, ada informasi terbaru pada siang hari ini. Tadi petugas tim SAR mengevakuasi ataupun mengangkat 2 kantong jenazah dari lokasi. Tapi memang belum dikonfirmasi apakah memang ini dari 13 korban runtuhnya pesantren ini yang kemudian telah ditemukan pada siang hari ini. Karena memang biasanya petugas tim SAR memberikan keterangan setelah itu dengan jumpa pers. Namun kita tunggu begitu, saudara, karena memang informasi terbaru yang kami dapatkan, data dari korban terakhir yang diinformasikan oleh petugas BNPB adalah 53 orang meninggal dan 13 orang masih hilang. Dan saudara, kita langsung konfirmasi terkait temuan baru ini kepada Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Pak Abdul Muhari. Pak Abdul, selamat siang. Selamat siang, Mas. Pak Abdul, bisa dikonfirmasi dan juga dijelaskan tadi informasi terbaru ada 2 kantong jenazah yang dibawa dari TKP. Seperti apa penjelasannya, Pak? Ya, sebelumnya saya luruskan untuk data. Jadi per pagi tadi kita melakukan press conference, itu ada 159, 74 selamat, 50 meninggal, dan 5 lagi itu body parts. Jadi body parts ini belum kita sebut sebagai jasad korban karena belum utuh. Jadi yang jasad korban utuh itu 50 jenazah, 50 jasad, 5 lagi itu body part. Kemudian pada pencarian siang ini memang kita fokuskan, kalau bisa dilihat di visual di belakang, ini adalah tampilan real time dari apa yang sedang dilakukan oleh tim SAR. Ada tinggal 2 segmen lagi. Yang terlihat sekarang ini adalah segmen di belakang, segmen luncuran beton yang masih menghalangi, tetapi segmen di belakangnya sudah kita bersihkan. Itu ada baru saja sekitar 25 menit yang lalu itu diangkat, dievakuasi 2 jasad. Tim menyampaikan memang masih ada 1 lagi jasad yang sedang proses evakuasi karena masih terhalang oleh reruntuhan puing, tetapi yang sudah diangkat itu adalah 2 jasad yang saat ini dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Mas Yan Rahman. Oke, Pak Abdul, 2 jasad atau jenazah dibawa ke rumah sakit. Kemudian target untuk hari ini seperti apa? Tadi disebutkan juga kami memberikan informasi bahwa target evakuasi ini dilakukan sebelum matahari terbenam. Apakah memungkinkan? Hingga saat ini tim SAR, tim konstruksi di lapangan masih optimis dengan target itu. Deputi 3 Tanggap Darurat BNPB juga tadi mengarahkan langsung karena berasal dari Kesatuan Zeni TNI, itu juga sudah mengarahkan langsung operasi pengangkatan puing di hari ke-7 operasi SAR ini. Yang kita harapkan memang sebelum matahari tenggelam hari ini puing yang masih ada itu sudah bisa kita angkat atau sudah bisa kita pisahkan, sehingga bagian-bagian yang tadinya masih menempel atau terikat dengan bangunan asrama. Jadi ada 1 segmen puing yang besinya mengikat ke bangunan asrama santri yang saat ini masih berdiri. Ini yang kita pertimbangkan sebelumnya untuk bisa dipotong supaya tidak mengganggu keseimbangan atau kestabilan bangunan asrama. Kalau ini sudah selesai, puing ini bisa segera kita cutting, kita potong-potong dan bisa kita angkat. Kami optimis sisa 11 kalau ditambahkan dari 2 yang ditemukan siang ini,
sisa 11 dari data absensi santri yang kita punya, itu kalau puing sudah kita angkat, kami optimis itu bisa dievakuasi atau bisa ditemukan, Mas Yan Rahman. Oke, tadi Pak Abdul Anda menyebutkan bahwa pemotongan yang saat ini tengah dilakukan memang diperlukan perhatian secara khusus. Apakah ini menjadi kendala? Apakah juga memungkinkan kalau kita melihat waktunya? Apakah ini menyulitkan petugas? Tidak menyulitkan karena saat ini saya sendiri sudah melihat situasi di lapangan. Seperti tadi saya sampaikan juga, tim di lapangan optimis itu bisa kita lakukan. Seperti terlihat juga visual di belakang saya, ini adalah tayangan real time situasi di lapangan, alat berat terus bekerja dan kita optimis melihat kecepatan dari pembongkaran atau pemotongan segmen yang di belakang segmen yang ada di layar saat ini, itu hanya sekitar 2 jam itu bisa selesai dipotong dan saat ini sudah bertahap diangkat. Jadi kami masih optimis nanti sore insya Allah mohon doanya semua kita bisa selesaikan operasi ini. Ya Pak Abdul, ini kan ada 2 hal yang penting dilakukan pada hari ini. Yang pertama adalah proses evakuasi terhadap korban. Tadi disebutkan ada 2 jenazah yang baru ditemukan, artinya masih ada 11 lagi yang masih hilang dan juga proses pembersihan. Bagaimana strateginya untuk melakukan ini, pembersihan dan juga proses evakuasi? Yang perlu kita ketahui bahwa korban ini berada di bawah puing reruntuhan. Jadi kalau misalkan puing ini bisa kita angkat, bisa kita potong-potong lalu kita angkat, kita bersihkan secara otomatis korban yang terperangkap di bawah itu pasti bisa kita temukan. Jadi tim saat ini yang bekerja adalah tim konstruksi, tim struktur untuk membuka atau mengangkat sisa puing pada segmen runtuhan yang terakhir. Ini udah segmen terakhir dan segmen terakhir ini ada dua posisi yang berbeda tapi masih saling terikat. Yang posisi yang di belakang dari gambar yang masih ada saat ini itu sudah kita bersihkan. Di bawah itu yang kita baru saja menemukan 2 jasad korban. Yang kita harapkan begitu ini sudah selesai dibersihkan, kita pindah ke segmen runtuhan yang paling depan, dan yang paling dekat dengan pintu masuk. Dan kalau mengingat tadi waktu pembongkaran yang kita perlukan dari jam 11 sampai jam 1 itu bisa selesai, kami optimis nanti sore bisa kita selesaikan. Jadi puingnya kita potong-potong, kita angkat, begitu puing reruntuhan ini bisa kita angkat, secara otomatis korban pun bisa kita evakuasi. Mas Yan Rahman. Oke, Pak Abdul, tadi kita juga mendapatkan informasi dari tim SAR bahwa hari ini begitu pencarian korban dilakukan secara maksimal dan mengerahkan seluruh tenaga. Apa maksudnya? Apakah semua petugas betul-betul dikerahkan seluruhnya pada hari ini? Iya, sebenarnya petugas seluruh personil ini sudah bekerja 24 jam ya, shift-shiftan. Dan saat ini juga tidak ada jeda makan siang sama sekali, alat nggak boleh berhenti, jadi personil bisa berganti tapi alat harus jalan terus. Jadi personil saling shifting untuk menutup supaya waktu kita bisa kita optimalkan. Jadi ini yang tadi disebut oleh Basarnas bahwa ini kita akan optimalkan seluruh sumber daya. Alat tidak boleh berhenti bekerja, personil bisa berganti tapi alat harus tetap bekerja sampai nanti pekerjaan ini kita selesaikan, Mas Yanwar. Mas ya, petugas melakukan pembersihan dan juga proses evakuasi secara maksimal. Namun bagaimana skenarionya jika memang sampai pukul 00 nanti malam begitu masih ada yang belum ditemukan? Apakah masih ada potensi pencarian diperpanjang hingga besok paling tidak? Iya, tentu saja target dari operasi pencarian ini harus selesai. Artinya semua korban atau semua catatan atau semua tempat yang berpotensi merupakan tempat korban terperangkap itu bisa kita bersihkan. Nah ini kalau misalkan ternyata tidak selesai sampai jam 00 tentu akan kita teruskan. Tadi malam juga ada korban yang kita temukan pada pukul 2 hingga 3 dini hari.
Artinya di sini tim pencari seluruh personil itu benar-benar all out supaya ini bisa segera kita selesaikan. Jadi kalau misalkan nanti sore hari atau sampai pukul 00 itu masih ada segmen-segmen yang belum bersih, tentu akan kita selesaikan, Mas Yan Rahman. Oke, karena ini ada kekhawatiran begitu dari pihak keluarga apabila memang tidak selesai sampai nanti malam, bagaimana nasibnya begitu? Berarti memang bisa dapat dikonfirmasi apabila ada korban yang masih belum ditemukan hingga nanti malam, masih ada kemungkinan untuk melanjutkan pencarian begitu ya, bisa dikonfirmasi seperti itu ya Pak? Benar, jadi pada prinsipnya ini kan korban terperangkap itu cuma satu site, satu titik, satu gedung, satu rumah ya. Jadi saat ini posisi titik pencarian ini masih ada beberapa tempat yang masih ditutup oleh runtuhan puing. Nah tentu saja fokus kita mengangkat runtuhan puing ini supaya korban terekspos dan kita bisa evakuasi. Jadi kalau misalkan runtuhan puing ini sudah bisa kita bersihkan semua, tentu ini sudah rata dengan tanah. Artinya daerah kejadian, daerah bencana, daerah operasi pencarian itu sudah bersih. Nah nanti kita akan konfirmasi ulang. Biasanya antara catatan korban dan temuan di lapangan itu biasanya tetap ada split karena yang kita melihat adalah absensi pada saat itu dan juga laporan dari orang tua. Nah ini nantinya jumlahnya akan kita lihat apakah sama jumlah jasad yang ditemukan dengan jumlah catatan DPO oleh Basarnas. Nanti kita akan konfirmasi ulang baik dengan wali santri maupun dengan pengurus Ponpes karena daerah operasi kita jelas, cuma satu titik, cuma satu gedung, cuma satu rumah. Kalau semua puing sudah kita bersihkan, secara otomatis harusnya semua korban sudah terekspos. Jadi ini yang target kita hingga akhir hari ini. Kalau semua puing sudah kita bersihkan, nanti kita akan lihat lagi, cross check lagi dengan data catatan yang kita punya, Mas Yan Rahman. Oke Pak Abdul, secara teknis bagaimana sih untuk mengevakuasi korban jika nantinya memang ditemukan kembali jenazah korban begitu? Ada 2 rumah sakit yang menjadi rujukan untuk membawa jenazah ini. Bagaimana ini pembagiannya, yang jenazah kemana, ke rumah sakit yang satu dan juga ke rumah sakit yang lain itu seperti apa secara teknis Pak? Untuk korban semua dibawa ke RS Bayangkara. Jadi di situ petugas DVI Polri bekerja untuk mengidentifikasi. Jadi tidak dibawa ke 2 rumah sakit. Jadi jasad-jasad yang kita temukan itu dibawa ke RS Bayangkara untuk diidentifikasi terlebih dahulu. Oke, terakhir Pak Abdul, apa menurut Anda kendala yang paling ditemukan dalam waktu dekat inilah, karena targetnya kan sangat pendek begitu sebelum matahari terbenam. Apa kendala yang ditemukan oleh petugas hingga saat ini dan bagaimana solusinya? Iya, saya sendiri baru saja dari dalam site operasi, saya sendiri tidak melihat ada kendala teknis yang benar-benar akan menjadi penghambat dari tercapainya target kita siang ini. Memang ketika kemudian tim struktur ketika menghancurkan puing, membelah atau mengcutting lempengan-lempengan coran beton itu kemudian melihat ada ekspos korban, maka proses cutting dihentikan. Tim SAR, tim dari DVI mengambil jasad korban, kemudian mengevakuasi membawa ke RS Bayangkara. Begitu korban sudah diangkat, maka proses cutting berjalan kembali. Ini tahapan-tahapan proses yang kita lakukan pada hari ini. Jadi secara teknis, alat, perangkat, personil masih sangat optimal. Kami hanya mengharapkan dukungan doa dari masyarakat semua supaya proses ini bisa benar-benar kita selesaikan di hari ini. Mas Yan Rahman. Harapan dan juga doa tentunya diucapkan oleh bukan hanya keluarga korban dan juga warga seluruhnya di Indonesia agar para petugas gabungan juga dapat bekerja secara maksimal. Terima kasih atas waktunya bersama kami di Breaking News Kompas TV. Abdul Muhari, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Sehat selalu. Saudara, hingga hari ke-8 pencarian korban runtuhan Pondok Pesantren Al-Hozini, 10 jenazah berhasil teridentifikasi. 5 diantaranya teridentifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur.
Sebanyak 10 korban yang telah teridentifikasi, ini masing-masing 5 orang teridentifikasi di Sidoarjo dan 5 lainnya di Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. 5 jenazah yang teridentifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Surabaya telah diambil oleh pihak keluarga untuk dikebumikan. Sejauh ini saudara, ada sekitar 44 jenazah yang masih dalam proses identifikasi lanjutan untuk mencocokkan data antara posko antemortem dan postmortem di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jawa Timur. Nah, setiap korban yang diidentifikasi ketika sudah ketemu di sidik jarinya, itu tidak diambil lagi sampel DNA, Bapak. Tetapi ketika masih kesulitan, artinya belum bisa pasti, langsung otomatis diambil sampel DNA-nya. Menunggu waktu sampel DNA dikaji lagi, di ini lagi, mungkin bisa saja ada yang ketemu bahwa sebelum ada DNA, hasil DNA sudah ketemu. Nah, mungkin ada tambahan dari pihak keluarga memberikan, misalnya contoh anak itu tersenyum, karena gigi ini bisa didapatkan diantaranya ya bisa dibandingkan kalau anak itu punya foto yang tersenyum, kalau tidak ya tidak bisa membandingkan. Untuk mengetahui informasi terkini kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV Nyoman Diani di Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Nyoman, selamat siang. Ini seperti apa informasi terbaru yang Anda bisa dapat sampaikan? Apakah sudah ada korban yang baru teridentifikasi pada siang hari ini? Baik, selamat siang Yan Rahman dan juga saudara. Baru saja sekitar 10 menit yang lalu, 2 mobil ambulans yang membawa 2 kantong jenazah dari korban runtuhan bangunan di Pondok Pesantren Al-Qausini Sidoarjo ini baru saja tiba di sekitar Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur sekitar 10 menit yang lalu. Dan kedua kantong jenazah tersebut langsung dimasukkan ke dalam kamar jenazah Rumah Sakit Bayangkara untuk segera dilakukan proses identifikasi oleh tim DVI Polda Jawa Timur. Dan proses identifikasi ini melalui tahapan pencocokan data dari antemortem dan juga postmortem. Dan totalnya sekitar ada 52 kantong jenazah yang telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. 5 diantaranya telah berhasil diidentifikasi dan telah diserahkan ke pihak keluarga. Sementara 5 diantaranya merupakan body part atau bagian tubuh. Dan saat ini posko krisis center di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur juga masih banyak terdapat keluarga korban runtuhnya bangunan di Pondok Pesantren Al-Qausini Sidoarjo. Dan mereka juga telah menyerahkan sejumlah data pembanding berupa foto korban semasa hidup yang terlihat gigi dan juga foto dari ijazah yang terdapat sidik jari korban. Dan hingga saat ini tim DVI juga masih terus bekerja selama 24 jam untuk melakukan proses identifikasi secara bergantian untuk memastikan data dari para korban yang telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Yan. Ya Nyoman, Anda sebutkan tadi bahwa ada jenazah korban yang kembali berhasil diidentifikasi. Apakah korban yang telah berhasil diidentifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Surabaya ini telah dijemput oleh keluarga untuk kemudian dikebumikan? Baik, untuk 5 korban meninggal dunia yang telah berhasil diidentifikasi juga telah dijemput oleh pihak keluarga yang diserahkan langsung dari tim DVI ke pihak keluarga. Dan kelima korban tersebut diserahkan pada hari Sabtu kemarin dan juga Minggu kemarin. Dan para korban meninggal dunia yang teridentifikasi juga disolatkan di Rumah Sakit Bayangkara dan kemudian dibawa langsung oleh pihak keluarga untuk dimakamkan di kampung halaman. Sementara masih ada sekitar 47 kantong jenazah yang masih dalam proses identifikasi oleh tim DVI Polda Jawa Timur, Yan. Ya, hingga saat ini proses evakuasi dan pencarian korban masih dilakukan oleh petugas di lokasi ataupun tempat kejadian. Lalu bagaimana di sana antisipasi dari pihak rumah sakit? Apakah memang ada ruangan khusus atau seperti apalah yang dilakukan oleh pihak rumah sakit jika sewaktu-waktu ada jenazah yang tiba di Rumah Sakit Bayangkara Surabaya?
Baik, untuk suasana di Rumah Sakit Bayangkara Surabaya ini terdapat sejumlah tenda untuk keluarga menginap dan menunggu informasi terkait hasil dari proses identifikasi ini. Selain itu, sejumlah anggota kepolisian juga nampak berjaga di sekitar lokasi Rumah Sakit Bayangkara Surabaya untuk membantu jika ada kedatangan kantong jenazah dari TKP reruntuhan bangunan di Pondok Pesantren Al-Qausini Sidoarjo tiba di Rumah Sakit Bayangkara, dan mereka bahu-membahu agar segera proses identifikasi ini dilaksanakan oleh tim DVI. Selain itu, petugas kepolisian dari tim DVI juga masih membuka posko antemortem untuk menerima atau menantikan data terbaru dari pihak keluarga korban untuk menyerahkan foto korban semasa hidup yang terlihat bagian gigi, karena pada proses identifikasi kemarin banyak pencocokan data dari gigi yang terlihat pada jenazah. Yan. Ya, Nyoman, terakhir, ini seperti yang Anda laporkan tadi masih ada 47 kantong jenazah yang memang belum teridentifikasi. Apakah Anda sempat berbincang dengan keluarga korban? Apa harapan dari keluarga terkait dengan proses identifikasi yang tengah dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara? Baik, Yan, tentu para keluarga ini berharap agar proses identifikasi ini bisa cepat selesai dan lancar dilaksanakan oleh tim DVI Polda Jawa Timur. Karena mereka juga telah menunggu beberapa hari di sini di posko krisis center yang didirikan di Rumah Sakit Bayangkara. Dan mereka berharap agar proses identifikasi ini tuntas dan lengkap dan langsung diserahkan ke pihak keluarga. Mereka pun masih setia menunggu di sini sambil bergantian dengan keluarga lainnya untuk menantikan informasi terbaru dari posko krisis center terkait hasil identifikasi ke-47 kantong jenazah yang telah ada di Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Yan. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Nyoman Denny atas laporan langsungnya dari Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Selamat bertugas kembali. Saudara, BNPB terus berupaya mengevakuasi korban ambruknya Pondok Pesantren Al-Qausini Sidoarjo, Jawa Timur. Saat ini proses evakuasi sudah selesai 75%, di mana 10 jenazah berhasil diidentifikasi oleh tim DVI Polri. Hari ini kan sampai dengan pukul 00 ya. Tapi harapan kami sebelum matahari terbenam lah. Tapi kan hari ini sampai dengan pukul 00. Ini adalah target kami. Moga-moga kami mohon doa restu dari rekan-rekan dan seluruh rakyat Indonesia. Kita bekerja bisa lebih cepat dari target yang kita tetapkan. Ada lagi? Kendalanya untuk yang terakhir TBDC ini kendalanya paling apa ya? Insya Allah tidak ada ya. Kendaraannya moga-moga alat beratnya berjalan dengan baik, tidak ada rusak. Kemudian yang disangga tadi gedung yang sebelah, yang disangga kemudian sudah dipotong penyambung antara gedung dengan musola yang roboh. Itu bisa, kami yakin kami akan dapat menyelesaikan target ini dengan baik. Iya. Sekarang ini kita sudah 75% ya, tinggal 25% lagi yang di sisi kiri yang dekat dengan bangunan miring itu ya. Ya. Untuk korban yang terindikasi tadi sudah disampaikan oleh DVI itu ada 10. Ada 10 ya, sudah ada 10. Dan lainnya mungkin dalam waktu dekat. Ya, saudara, yang Anda saksikan saat ini merupakan visual terbaru dari proses pencarian korban di Pondok Pesantren Al-Qausini di Sidoarjo, Jawa Timur. Tadi informasi terbaru terdapat 2 jenazah begitu yang ditemukan. Artinya saat ini petugas gabungan tim SAR masih mencari 11 santri yang dinyatakan hilang. Tadi disebutkan oleh Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, bahwa targetnya memang proses evakuasi dan pembersihan dilakukan sebelum matahari terbenam, dan memang target lebih panjangnya pada pukul 00 waktu
Indonesia bagian barat. Dan Abdul Muhari juga menyebutkan bahwa hari ini tim SAR gabungan masih memfokuskan pencarian di sisi selatan bangunan yang roboh karena diyakini masih ada korban yang terjepit di lokasi tersebut. Adapun dari hasil pemetaan petugas gabungan, saudara, diperkirakan masih ada 4 posisi korban yang teridentifikasi. Di antaranya di bagian depan dan 1 di bagian belakang bangunan sisi selatan. Dan seperti disebutkan bahwa targetnya memang bisa dilakukan dengan lebih cepat. Tadi juga disebutkan bahwa ada sedikit kendala terkait dengan pemotongan bagian beton begitu yang harus dilakukan secara cermat. Dan proses pembersihan dan juga evakuasi ini dilakukan secara bersamaan ketika proses pemotongan ini berhasil dilakukan, maka puing-puing bangunan ini segera dibersihkan dan proses pencarian pun di bagian bawah dari bangunan ini terus dilakukan oleh petugas gabungan.